kita, yaitu Desa Wisata Religi Melangi, tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya pemirsa, jemputan sudah tiba, jadi siap-siap mau berangkat menuju tempat jemputan kita, yaitu Desa Wisata Religi Melangi, Sleman, Yogyakarta. Mari ikuti perjalanan kami. Silakan. Pemirsa, liputan berita langitan kali ini mencoba mengangkat profil pesantren perjuangan yang letaknya 7 km arah barat laut dari ibu kota Provinsi Yogyakarta dan 7 km ke arah utara ibu kota Kabupaten Sleman, yaitu salah satu daerah wisata religi di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan Pesantren As-Salafiyah Melangi yang terletak di Dusun Melangi Nogotirto Gamping, Sleman, Yogyakarta. Nama Melangi tak dapat dipisahkan dari sosok Kyai Nur Iman yang sebenarnya adalah kerabat Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bernama asli Pangeran Hangabehi Santio. Kyai Nur Iman adalah seorang ulama putra terkebangsawan, putra sulung dari Kangjeng Susunan Pakubuwono I. Pada saat terjadi pecah perang saudara tahun 1745 di kalangan Keraton Kertosuro dan adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang menimbulkan dibaginya Keraton Kartosuro menjadi dua, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Pangeran Hangabehi Sandio pada perang tersebut dapat meloloskan diri lalu merantau ke arah barat dan berperan sebagai seorang ulama. Setelah perang saudara selesai, Raden Mas Sandio diajak kembali ke keraton dan disuruh memilih di Yogyakarta atau di Surakarta. Pada tahun 1776, Jumenengan Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Ngarso dalam sampean dalam ingkang sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Khalifatullah Abdurrahman Saidin Panotogoro ingkang jumeneng sapisan. Atas kebijakan raja, beliau memberikan hadiah berupa tanah perdikan kepada saudaranya tertua, yaitu BPH Sandio atau Kyai Nur Iman. Oleh Kyai Nur Iman, tanah tersebut dijadikan kampung atau desa, tempat pendidikan dan pengembangan agama Islam. Kyai Nur Iman tinggal di situ dan mendirikan tempat pemulangan bagi para santri. Pemulangan berarti tempat untuk memberi pelajaran atau mulangi. Kemudian untuk lebih mudahnya diucapkan menjadi melangi. Sejak tahun 1760-an, Kyai Nur Iman membangun masyarakat Melangi dengan ajaran Islam dan beliau mendirikan Masjid An-Nur Melangi. Masjid Jami An-Nur Melangi ini merupakan salah satu dari 5 masjid patok Nagaro, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan menjadi batas negara di bagian barat, dan masyarakat menyebutnya sebagai Masjid Gede. Adapun masjid lainnya adalah di sebelah timur terletak di Desa Babadan, di sebelah utara di Desa Pelosok Kuning, di sebelah selatan terletak di Desa Dongkelan, dan masjid yang sudah berdiri terlebih dahulu, yaitu masjid yang berada di Kampung Kauman di samping Keraton Yogyakarta. Keempat masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahan Hamengkubuwono II yang merupakan keponakan Kyai Nur Iman Melangi. Keempat masjid tersebut bagi pengurusnya adalah putra-putra Kyai Nur Iman Melangi. Masjid tersebut terkenal dengan Masjid Kagungan Dalem atau Masjid Kasultanan. Pengurus masjid pada saat itu takmirnya adalah termasuk abdi dalam keraton.
kita telah sampai di jalan menuju Desa Wisata Religi Melangi di Sleman, Yogyakarta. Kira-kira dari jalan ini kita menuju Desa Melangi itu bisa 300 meter menuju arah desa wisatanya. Oh, ini kita di jalan. Bisa? Kita telah sampai di Desa Wisata Melangi, Sleman, Yogyakarta. Pertama kita datang ke tempat yang disebut dengan Masjid Keraton, yang biasa disebut Masjid Patok Negoro, di mana salah satu patok negara atau patok keraton Jakarta itu salah satunya berada di Desa Melangi. Secara khusus, media siar Islam beritalangitan.com melakukan peliputan eksklusif ke Dusun Melangi dengan mewawancarai pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi, Ustadz Irwan Masduki LCMhum, di mana beliau adalah putra Kiai Haji Sunyai atau cucu dari Kiai Haji Masduki selaku pendiri pertama Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi pada tanggal 5 Juli 1921. Pemirsa, inilah laporan investigasi beritalangitan.com dari Dusun Melangi Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pondok pesantrennya sendiri ini dibangun sebelum masa penjajahan kan? Ya, kalau pesantren di sini dulu menurut sejarah itu di tahun 1936. Ya. Jadi kalau dalam bentuk musola itu fungsinya sudah jauh lebih dari itu. Musola menjadi apa namanya ibadah, kemudian pengajian anak-anak. Tapi mulai diatasnamakan pesantren tahun 1936. Itu sempat ada konfrontasi dengan Belanda langsung nggak? Maksudnya pernah terlibat gitu ya dalam perlawanan? Jadi memang kisah pendiri pondok sini itu dulu aktivis apa namanya bismillah. Oh, ini masyarakat Islam. Iya, Pak Kiai Masduki. pasti ya. Jadi tapi tidak ikut di ini ya, tidak murni ke politiknya, tapi lebih pada perjuangan melawan kolonial. Ya, kayak melalui Islam. Jadi dulu yang mengkoordinir para muslim itu untuk melawan Belanda. Ini satuannya di sekolah dengan masyarakat Islam. Iya, dulu apa namanya koalisinya ke sana. Tapi secara politik sebetulnya pandangannya tidak terbatas pada masyarakat Islam saja, tapi dari perjuangan melawan kolonial ya itu masuk ke sana. Ketika PSII dan terlibat perpecahan segala macam itu nggak terlalu terlibat berarti? Tidak terlalu terlibat. Nggak terlalu terlibat. Konflik internalnya itu tidak terlalu terlibat, tapi hanya menumpang idealisme untuk melawan penjajahan. Itu menurut yang sepuh-sepuh. Saya sendiri juga tidak belum lahir ya. Produk baru yang Nah, setelah masa proklamasi kemerdekaan, kemudian G30 SPKI gitu, ini sikap dari pesantren ini seperti apa? Kalau dulu pas waktu G30 PKI di Jogja kebetulan juga banyak di pinggiran-pinggiran itu yang berafiliasi ke PKI. Tetapi PKI-nya orang-orang Jogja itu dipandang bukan PKI secara ideologis, melainkan PKI dari segi gerakan ekonomi. Karena orang-orang di sini dulu melihat PKI punya program yang
pada saat itu yang memimpin Salafiyah sendiri siapa Pak? Masih Kiai Mas Yuki ya. Beliau sempat konfrontasi langsung misalnya dengan Belanda atau dengan Kalau dengan Belanda ya, Ya. di beberapa daerah di sungai sana masih ada gua-gua tempat persembunyian para penjahat. Jadi memang dulu itu kalau malam itu ada apa ya namanya, ada serangan senjata apa itu sering. Jadi masjid-masjid pada negara baik yang di Melangi, di Donggala, di Pulau Sabuni itu setiap jam 1 jam 2 keluar para santri-santrinya, para jamaah-jamaah itu keluar mengejar Belanda. Oh, jadi bisa kita katakan begitu Pak Bagja, pesantren Salafi pada zaman perjuangan kemerdekaan termasuk Pakistan dan ya karena saat ini melambangkan juga sebagai mujahid yang melawan Belanda saat itu ya. Kita bisa katakan itu literal itu nggak ada. Dalam tulisan pernyataan itu nggak ada. Sejarah Salafi terhadap konfrontasi Belanda, perjuangan terhadap Belanda maupun terhadap catatan itu nggak ada. Kita bisa Ini Salafi ini perlu digarisbawahi Pak ya. Sekarang terminologi atau istilah Salafi itu kan banyak di kalangan ya. ada Salafi Wahabi, ya, ada Salafiyah, ya, ada Salafi Wahabi. Kalau Salafiyah itu sebetulnya pondok pesantren yang mengikuti jalur ahli sunnah wal jamaah yang mengapresiasi
kemerdekaan ya, Pak almarhum Pak Ustadz Sujai begitu. Ini lebih mengarahkan pesantren ini untuk menjadi aktivis atau lebih terlibat di kenegaraan atau di keraton begitu, atau lebih mengundurkan diri dari semua itu? Ya, jadi pasca kemerdekaan itu santri-santri lebih fokus pada literatur jarang sekali misalkan santri yang terlibat secara langsung di politik, kemudian tadi di aktivis, Ya, gitu, jarang sekali ya. ya lebih fokus pada penguasaan literatur Islam, penguasaan tafsir hadis, fikih, akidah dan seterusnya. Pada saat itu kenapa terlibat langsung dalam ekonomi kolonial, karena memang keadaannya dianggap penting. Jadi setelah masa kemarin sudah tidak terlalu terlibat dalam kenegaraan begitu ya, Iya, lebih ke pembangunan internal begitu. Nah setelah sekarang ada domain politik yang ikut mewarnai nggak begitu sampai hari ini? kalau sampai hari ini Tidak. putranya di Mas Diki itu di sejak ini itu sudah pernah terlibat dalam politik. Tidak pernah. Jadi beliau punya pemikiran bahwa santri kita itu pilihan partainya beda. Ada yang ke P3, ada yang ke P3, dan itu harus Berarti beliau membebaskan semua santrinya untuk memilih. cuman ya pesan beliau itu kalau pilih ya pilihlah yang amanah, jadi garis-garis umum pilihlah yang amanah, partai bersih, tapi tidak pernah kemudian partai ini atau itu semua diperhatikan pada istilah. Dan ini kalau sampai ini kaitan dengan hari ini kembali kepada tema besar tentang ulama sebagai syar'i. Salah satu unsur kenapa disebut syar'i karena ada banyak pesantren. Kalau saya baca itu sampai 12 pesantren. Itu pola hubungannya. Pak tadi itu ya, atau dari Jadi dia Nuriman punya putra lagi lebih banyak putranya semua di pesantren. Kalau dulu awalnya hanya di masjid saja. Kemudian yang kedua itu ada sini dan al yang paling kedua itu ini Al-Biftar ya Pak paling utara sendiri ya. Kalau An-Nawawi itu masih ada. Kalau Pondok An-Nawawi sudah tidak ada. Sudah ada ya. Tidak. Itu kan paling tua di sini ya. Iya paling tua, tapi sudah tidak ada santrinya, sudah ada. Mungkin yang dulu generasinya kurang berhasil, putra-putranya kurang berhasil. Iya, ada yang meneruskan. Itu juga termasuk malah kalau Nawawi itu Sebelum Lami. belum masalah biasa. Oh, sebelum Lami. An-Nawawi dulu ya. Karena Nawawi itu kan dulu putra Kiai Nuriman yang menjadi hakim di Keraton. udah ya. Ya, yang putra Kiai Kalau Nuriman. masih dipakai Mas Bisri, apa peran? Putranya itu ada lima itu yang punya pesantren di sini ada 3. Oh, yang masih kemarin 3. Jadi di sini adik-adiknya bapak itu ada pesantren juga 3. Kalau yang lainnya ya masih ada hubungan dengan orang tua, dengan simpan, misalnya masih ponakannya atau semuanya masih ada. Oh, jadi masih belum ada garis keturunan.
secara umum ya, apa yang membuat kira-kira animo masyarakat untuk mau berpesantren atau menuntut ilmu di sini begitu? Apa karena ini sudah terkenal dengan dusun religi gitu, atau memang komplek pesantren seperti itu, atau gimana? Banyak faktor. Faktor pertama jaringan network, karena memang alumni pesantren tersebar di mana-mana, otomatis ada yang memperhatikan. Jadi faktor itu. Nah yang kedua karena faktor umur pesantren-pesantren di sini yang cukup tua ya. Kemudian yang ketiga ya karena ketetapan bagi kiai di kemudian yang keempat karena faktor strategis dekat dengan berikut ya, tapi suasananya masih bisa. Jadi dekat dengan kota tapi suasana masih Lompang. suasananya tenang. Jadi sini itu transisi antara desa dan kota. Jadi diakses gampang, akses betul. Tapi di satu sisi suasana perkampungan masih terasa. Yang kedua di sini relatif murah banget. Ya, misalkan di Rabia ini kan ini tapi juga di Rabia masih di Rabia itu bisa dibandingkan harga nasi di sana. Karena masih Jogja juga ya. Jadi kalau yang santri kayak beliau di sana. Malah kita sempat beranekdot kemarin kalau cari makan ke Jogja gitu. Ya, kalau di sini lebih murah lagi. Dengan kemarin intermezzo sedikit. Ini ada nggak sih arah misalnya ingin ke depan menjadi pesantren modern begitu, atau pesantren yang ya mengejar standar internasional begitu? Iya. Jadi dulu itu ketika sebelum tahun 2009 itu memang di sini sawah dalam arti yang sebenarnya benar-benar sawah, benar-benar klasik. Tidak ada konsep-konsep modernisasi. Ya. Tidak ada. Nah kemudian saya diberi amanah oleh orang tua untuk belajar ke Timur Tengah. Saya ya, setelah itu tujuannya orang tua ketika besok pulang itu bisa mengembangkan pesantren. Nah, karena memang kakak-kakak saya itu oleh orang tua diarahkan sesuai dengan kecenderungannya. Ada yang kuat hafalannya diarahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Kedepannya agar di pondok sini tidak hanya kita baca tapi juga ada pondok Al-Quran. Nah, kemudian saya diarahkan untuk kuliah misalnya bisa membuka sekolah atas nama pondok ya, jadi modernisasi itu agar bisa diwujudkan. Jadi pondasinya sudah dipersiapkan, Sudah dipersiapkan ya. Kemudian ketika pulang ya sempat diskusi dengan keluarga ya, intinya kalau kita kembali pada prinsip utama itu kita harus menjaga yang lama yang baik tapi juga harus mengambil dan harus tertib juga. Nah disinilah keseimbangan antara tradisionalitas dengan modernitas. Kalau Pak Ustadz ini sudah berapa tahun terlibat langsung dengan sekolah? Saya baru 4 tahun ini Berapa kali serangkulan mesin? Iya, kemudian ya tugas awalnya dari sekolah juga cabang di jurusan saya ada Rusunawa yang tengah sawah. Nah itu kita baru buka cabang di sana. Saya rencana kedepannya di sana apa? Ada pesantren misalnya satu yang nasional, ada pesantren juga yang ada di pagi sholat, malamnya ngaji. Kalau dari 12 pesantren ini sendiri ada nggak semacam suro gitu dari jalur koordinatif lah? Jalur koordinatifnya biasanya antar kiai-kiai itu ya sering ngobrol-ngobrol di masjid. Kemudian kalau setiap ada kondangan-kondangan di kiai lalu ngobrol informal. Secara formal nggak ada. Kalau secara formal tidak ada, tapi informal karena di sini setiap 2 atau 3 hari itu pasti ada kondangan di masyarakat. Oh gitu. Ya, entah itu baca maupun entah itu ada yang di tanah, ada yang apa
tidak ada misalnya secara organisasi ada ikatan atau lain tidak ada ya? Tidak ada ya, tetap tradisional. Karena masih saudara gitu. Oh, masih saudara. Gampang ketemu. Meskipun dulu pas Orde Baru itu sempat ramai bertiga dan ada sebagian kiai yang bergerak, ada sebagian kiai yang bergerak sehingga terjadi rivalitas yang tidak sehat. Tapi untuk As-Salafiyah kita pernah dapat jumlah santrinya sekitar 500 ya, dari semuanya kan itu 10%-nya dari masyarakat sekitar yang 90% dari luar dari Malang, Kediri, dari luar Jawa, Lampung, Riau, Jakarta, kemudian Panahan. Kalau Jawa Tengah ini banyak. Kalau untuk yang Jawa Barat ada juga dari Ciamis, Pak, kalau melihat perjalanan yang selama ini mungkin hampir ratusan tahun ya, kira-kira yang paling suka duka atau masa-masa surutnya seperti apa Pak? oh ya masa dukanya ini Ya masa dukanya lah. masa dukanya ketika ditinggal oleh Kiai Mas tahun berapa itu? Itu 8. Sementara bapak saya dulu posisinya masih di pondok. Oh masih nyantri ya? Iya mas, iya sejak itu masih nyantri di mana itu? Di Tegarjo, kemudian di Lasem, kemudian di Lapian. Jadi masih di pondok, masih mencari ilmu, tapi sudah harus pulang. Nah ini ada masa transisi di mana santri itu mengalami penurunan generasi sebentar. Nah bapak kemudian dikatakan merintis kembali atau meneruskannya itu berat. Dan pada saat itu dukungan Orde Baru terhadap pesantren hampir tidak ada. Bahkan pesantren terkesan dipertinggalkan. Nah sampai tahun 2012 itu kita tidak mendapatkan bantuan sampai kemerdekaan. Dari mulai kemerdekaan sampai 2012 itu kita tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Sama sekali Pak. sama sekali. Jadi memang swadaya, entah itu dari alumni, dari alumnia, dari yang orang-orang dermawan. Setelah ada pendidikan formalnya ini baru bantuannya ya ada dari Bapak, kemudian juga Fisik bangunan juga ada. Was masuk lah. itu mulai 2012. Ya setelah ada ya setelah Surabaya. Kemudian Pak Ustadz, kira-kira visi dari pesantren As-Salafiyah hari ini begitu Pak ya? Seperti apa bisa di ini? Kalau kondisinya kita sebenarnya yang menjadi lembaga yang bisa mencetakkan kader punya ilmu sekaligus jadi bagaimana ilmunya itu meskipun sedikit tapi dipraktekkan. Jadi di sini modelnya yang Pak Kiai itu mengajarkan ilmu sholat yang sedikit saja itu dalam dipraktekkan. Karena beliau
tidak berani untuk apa ya bikin masalah dengan orang itu, karena ketika ada ajak-ajak apa-apa orang itu juga membantu. Bukan antara NU dan Muhammadiyah itu tidak ada harmonis. Nah, kalau kita lihat di literatur pesantren memang literatur pesantren itu luas, sehingga memungkinkan santri untuk misalkan seperti sholat baca bismillah atau tidak itu memang ada dua pendapat. Sholat pakai bulat atau tidak memang ada dua pendapat, dan itu dua pendapat kita pelajari. Ya silahkan mengikuti pendapat itu, kalau mengikuti pendapat ini sehingga saling menghargai itu bisa kalau di sini itu kan persoalannya ya Pak ya. Kalau zaman dulu ada masa sebelum reformasi itu semua permasalahan itu melalui kiai. Dan kiai itu punya multi fungsi, selain acara agama, membagi orang sakit dan lain sebagainya. Hingga hari ini ada itu Bapak masih mengobati orang sakit, masih di masyarakat ada yang sakit. Berarti Bapak masih sehat ya sampai hari ini? Masih sehat, tapi sekarang untuk komunikasi sudah Tergantung. sudah Saya lihat di foto itu masih seperti ya itu dulu ada nama. masih mau merokok gitu ya. Karena sekarang sudah enggak ini. Berada ya. Karena anak-anak sini zaman dulu itu sering belajar di Palestina itu, karena banyak yang dia cari dalam. Kalau itu kalau atau juga santri wajib dan Al-Qurannya apa? Farka umar al-Rabi merokoklah bersama orang merokok. Itu anekdotnya Pak. Ini Pak, sejak kapan ya desa ini, kampung ini seperti dari desa wisata Dari yang beri julukan itu dari yang Dan kebetulan di Batang Masjid Mani itu di desa dan sebenarnya masjid itu ada makam Ibu Rimani, juga ada makamnya di Masjid di Pondok kemudian yang utara masjid itu makam Brahma. Jadi keluarga-keluarga kerabat juga banyak yang di kemudian di sebelah selatan makam nah, karena ada makam-makam tua-tua yang tulisannya itu wajah-wajah, kemudian memang makam itu ada sekitar 200 tahun yang lalu ya oleh kebudayaan dianggap sebagai salah satu desa wisata karena kota santri menjadi wisata religi. itu kan pernah mendengar katanya ada budaya mercon itu ya. Oh ya, Masih suka ini kan. itu mah kita setiap puasa. Kemajuan ya. Itu yang paling gede, yang paling banyak. Ya, bisa menghapus dosa gitu ya. Paling gede. Apa Dalam gitu ya? benar gitu. Enggak. Iya, iya, tidak sama-sama aja. Iya, iya. Bercandanya orang. Oh iya iya. Kita aja satu karung kan lebih pakai benar kampung. ya, kalau yang gampang mah pakai gas LPG aja. Itu sejarahnya gini, sejarahnya karena salah satu istri Kiai Nuriman itu orang-orang Cina. Jadi Kiai Nuriman itu punya istri 4. Salah satunya itu dari Cina, orang Cina. Dan orang Cina punya budaya mercon. Sehingga untuk menarik orang-orang Cina masuk Islam itu dulu diberikan dengan pakai mercon. Oh jadi riwayat orang masuk Islam pakai ditandai dengan mulut mercon itu sebenarnya.
bukan untuk menghapus dosa ya. Berarti Nah ini perlu diluruskan Pak. Berarti salah satu media dakwah juga berarti. Iya, media Jawa untuk islamisasi objeknya orang-orang Cina. Kita luruskan nanti. Tulisan ini kita luruskan benar gitu. Itu saya jadi bingung. Jadi kurang pas dengan yang dinilainya. Dengan historisnya. Dengan historisnya. Makanya orang-orang sini ini apa jarang sekali menilai sesuatu itu dari sisi historisnya. Misalkan salah satu contoh, kenapa setiap acara mauludan itu di masjid Pronogboro ada membaca maulud tapi dengan suara dalam seperti vokalis band. Oh ya. Suara dalam. Itu kenapa? Karena dulu awalnya di daerah sini itu orang-orang gitu-gitu. Mungkin tahun 1000 sekian gitu. Nah, sisa-sisa ajaran Hindu itu masih ada karena di sini dekat dengan Borobudur dengan Prambanan sehingga infiltrasi ajaran Hindu Buddha tentu bisa sampai ke daerah ini. Nah, kemudian ada tradisi memperingati arwah-arwah nenek leluhur, nenek moyang itu dengan cara memanggil nama-nama leluhur. Ya, itu seperti itu. Atau ketika Kiai Nuriman datang ke sini diganti dengan bacaan sholawat. Tapi sholawatnya membacanya tetap teriak-teriak. Nah, dia punya alasan bahwa baca sholawat itu kan ekspresi rasa cinta pada Nabi. Ya, rasa cinta itu ya kalau disuarakan dengan teriaknya lebih misteri. Semangat. Sehingga sholawatannya sambil teriak sebagai simbol meluapnya rasa cinta pada Nabi. Sekarang masih ada ya. Sekarang masih ada. Disebut apa? Itu biasanya sholawat sekaten. Yang- Sholawat murid sekaten. Yang bubur itu masuknya di mana? Bubur banyak itu. Tumpeng atau gimana? Waktu membangun ini kan masjid itu jenang. Oh, jenang ya, jenang batik. Nah itu masih ada. Itu masih ada untuk selamatan. Itu ada filosofinya juga. Kan jenangnya kan warnanya putih sama warnanya coklat. Kalau yang putih kan tanda disambungkan dengan acara bisa apa namanya hasil kita itu diterima oleh masyarakat, terutama untuk kita ini oleh simbol putih dalam arti ya mengeluarkan sunnah-sunnah masyarakat itu gimana sih? Karena di sini kalau punya hajat itu tidak untung-untung antara sumbangan yang antara pengeluaran dengan pemasukan juga ya pengeluaran Defisit. ya defisit. Kemudian yang merah itu simbol kekurangan. Bahwa Merah itu kekurangan. apapun yang sudah kita berikan, yang kita sumberkan kepada tamu, kalau masih ada noda-nodanya, Nah, Pak Ustadz, setelah mendapat julukan desa wisata religi, ini dampaknya ada nggak sih sisi positifnya buat insan pesantren ataupun masyarakat sekitar sini gitu? ya tentu ada ya. Secara ekonomi, secara politik, secara kultural, karena pertama dengan adanya desa wisata religi maka desa ini punya legitimasi di tingkat dewan. Dalam arti bantuan-bantuan untuk pemeliharaan masjid Pronogboro, kemudian untuk operasional masjid itu tentu juga mendapatkan suplai dari
Pemirsa, dari data dan informasi hasil investigasi berita langitan dari berbagai narasumber di Desa Melangi atau Desa Wisata Religi Melangi, kami dapat memperoleh gambaran bahwa kehidupan masyarakat Melangi masih kuat memegang prinsip-prinsip atau nilai-nilai ajaran Islam dengan indikator pertama, bahwa masyarakat Melangi masih terstruktur dan terbina secara baik oleh para tokoh ulama, para kiai, para ustadz, para dalem, dan pengurus pesantren, serta para takmir masjid, sehingga pengajian masyarakat berjalan hampir tiap hari, baik yang dilaksanakan di Masjid Melangi maupun di pesantren-pesantren yang jumlahnya ada 12 pesantren, maupun yang dilaksanakan di rumah-rumah penduduk melalui kegiatan semaan atau hafalan Al-Quran oleh ibu-ibu warga masyarakat yang disebut sebagai hafidhah, yang jumlahnya mencapai 60 orang hafidhah. Kedua, masyarakat masih memelihara syariat Islam dengan baik, ditandai dengan ketaatan menggunakan busana muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan terpeliharanya mereka dari kemaksiatan, dan masih berjalannya hisbah antar warga masyarakat untuk amal ma'ruf nahi munkar. Ketiganya, terpeliharanya kecintaan mereka terhadap para nabi, para rasul, para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama salaf, dengan ditandai dengan khidmatnya masyarakat memelihara tradisi sholawat sekatenan atau sholawat tangelik sebagai simbol ritualnya. Dan yang keempatnya, bahwa pesantren As-Salafiyah dan 12 pesantren lainnya yang berdiri sejak tahun 1920-an adalah benar-benar sebagai pesantren perjuangan yang berjuang melawan kebodohan masyarakat terhadap ajaran Islam dan berjuang melawan penjajah Belanda. Dan pesantren tersebut masih tetap eksis dan terus berjuang hingga saat ini dan ke depan untuk tetap memelihara syariat Islam, dakwah, dan memelihara akidah serta syariah di tengah-tengah masyarakat dusun.